Makanya redaksi Al-Quran, proses turunnya itu ada 3 diksi. Yang pertama menggunakan anzala yunzilu inzala, ada yang menggunakan nazzala yunazzilu tanzila, ada yang nazala yanzilu nuzulan. Jadi jika anzala, fi'il madinya anzala itu menunjukkan turunnya utuh 30 juz. Itu 114 surat. Saya nggak menyebut juz karena juz itu bukan dari Nabi. Jadi juz 30 itu murni kreasi manusia. Nanti kita bahas di belakangan. Jadi 114 surat itu turun kepada Rasul, yaitu berangsur-angsur, tetapi pernah turun utuh yang dari Allah diturunkan, disampaikan kepada malaikat Jibril dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah. Itu yang kemudian diperingati dengan nuzul Al-Quran di 17 Ramadan. Di ayat itu sama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kenapa peringatannya tanggal 17 Ramadan? Karena ayat nanti ini juga membahas tentang Al-Quran. Jangan baca di awal juz 10 wa'lamu annama ghanimtum fa'alillahi khumsuhu wa lirrasuli wa dzil qurba dan sampai akhir. Kemudian disitu disebutkan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauma iltaqal jam'an. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu pada yauma, pada hari iltaqal jam'an. Iltiqa, ketemunya al-jam'an, 2 kelompok besar. Kalau jangan baca di tafsir Marawi, di tafsir Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi yang 11 jilid itu. Kemudian di Ibnu Katsir sama, ulama sepakat jumhur iltiqaul jam'an itu ketika terjadinya perang Badar. Nah, perang Badar itu dalam riwayat terjadi pada 17 Ramadan. Maka nuzulnya diperingati pada 17 Ramadan. Turunnya utuh 114 surat utuh. Jadi kita bayangkan zaman Rasul itu puasa diajak perang. Itu nggak ada yang batal. Kita mudik ke Banyuwangi aja sampai negara mokel. Itu kan apa-apaan. Jadi zaman Rasul perang waktu Ramadan, perang Badar. Iltiqaul jam'an itu terjadinya perang Badar. Nah, di situ diperingati dengan nuzul inzal. Ada kalau inzal 3 utuhnya itu, tetapi tidak menutup kemungkinan di 17 Ramadan itu juga pernah turun kepada Nabi. Maka menggunakan lafaz nuzul, bukan inzalul Quran atau tanzil. Ya, sebenarnya bisa menggunakan malam inzalul Quran atau tanzilul Quran, tetapi kalau nuzul itu lebih fleksibel ya. Bisa utuh 114 surat atau bisa turun secara berangsur-angsur. Saya lanjutkan di ayat tadi 185. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, sifatnya Al-Quran huda sebagai petunjuk, linnas bagi seluruh manusia. Maka untuk itu apapun agamanya manusia itu, selama mau mengkaji Al-Quran, mereka pasti akan dapat petunjuk. Banyak tokoh-tokoh non muslim itu masuk Islam karena dia membaca ayat Al-Quran, bukan karena dakwah. Banyak contohnya. Profesor Tajuddin Tahasan itu masuk Islam karena meneliti tentang lapisan kulit, dermis, epidermis, muscle, inti muscle. Beliau itu guru besar Universitas Chiang Mai, Thailand. 15 tahun di laboratorium itu meneliti tentang kulit manusia. Dan di situ beliau menyimpulkan manusia itu akan mengalami sakit sampai di titik inti muscle, habis itu nggak ngerasain sakit karena sudah mati rasa, kata beliau. Misalkan tangan kita masukkan ke freezer, pertama kali yang kita rasakan adalah dingin, lama-lama panas, lama-lama ngilu luar biasa, sakit, pada di inti sakitnya hilang rasa sakit. Kenapa? Mati rasa. Ketika manusia sudah berada di titik inti rasa sakitnya, maka dia tidak lagi merasakan sakit. Ini sakit-sakit yang sungguhan, bukan sakit hati ya. Jadi yang sakit-sakit secara fisik. Untuk itu kemudian beliau membaca di juz 5 itu ada sebuah ayat, kullama nadijat juludahum badalna juludan ghayraha liyadukul adab. Jadi di antara siksa neraka itu, kullama nadijat, ketika kulit mereka terkelupas. Saya nggak nyebut ayat, kalau juz suratnya hafal. Saya ngafal Quran per halaman, bukan per ayat. Kalau Ustaz tadi Hidayat kan per ayat. Jadi kalau saya disuruh juz berapa tahu, ayatnya
nggak tahu. Cuma suratnya, halamannya insya Allah tahu. Sekali lagi, kullama nadijat, ketika kulit mereka itu terkelupas, kata Allah, badalna, maka kami akan mengganti kulit goiroha, yang baru, yang lain. Jadi orang-orang ahlun nar, penduduk neraka itu ketika mendapatkan siksaan, kulit dagingnya rontok dari tubuhnya, mereka diganti dengan kulit dan daging yang baru, kembali utuh. Tujuannya apa? Liyadukul adab. Menarik sekali. Tujuannya liyadukul adab, untuk merasakan sakit. Buat apa orang disiksa tapi yang disiksa nggak ngerasain sakit? Maksudnya begitu. Jadi nggak mungkin orang disiksa terus menerus tetapi dia nggak ngerasain sakit. Maka Allah mengganti kulit itu tujuannya untuk biar dia merasakan sakit. Profesor Tajuddin Hasan masuk Islam, nggak mungkin ini Quran karangannya Muhammad, nggak mungkin dia tahu disiplin ilmu ini. Beliau 15 tahun di belajar di laboratorium itu. Banyak contoh-contohnya, misalkan Profesor William Brown itu kan juga masuk Islam juga karena beliau menemukan alat yang untuk mendengarkan sekian kilohertz di bawah pendengaran manusia. Dan itu dengan baca di Science Islam itu luar biasa. Proses munculnya hidayah bagi mereka tokoh-tokoh non-muslim ketika mengkaji kebenaran Al-Quran. Jadi beliau membuat alat yang ditempelkan pada pohon. Kemudian dari situ terekam grafik, kemudian diperbesar dengan sekian skala. Kemudian di situ memunculkan suara-suara tertentu, dan itu dikirim sampelnya ke 7 universitas besar di Amerika. Kira-kira ini suara apa? Ketujuh-tujuhnya nggak jawab, bahkan mereka mengatakan yaitu paling cuma suara angin yang terekam dari alat itu. Tapi nggak puas dengan jawaban itu karena menurut beliau ini penelitiannya berdasarkan kajian yang sudah lengkap. Suatu ketika beliau jalan-jalan ke Turki, ya, ke Topkapı itu, terus mampir di sebuah masjid, ya. Kemudian ada halakoh seperti ini ngaji, bertanya kepada seorang ustadznya, apakah di dalam kitab suci kalian itu menjelaskan tentang bunyi-bunyi dari tumbuhan? Kemudian beliau menjawab, kalau di kitab suci kami ada di surah Al-Isra 15 itu disebutkan lillahi ma fis samawat sampai akhir itu, kemudian illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan di antara keduanya itu semua makhluk bertasbih kepada Allah. Walakin, tetapi ini yang digarisbawahi, la tafqahuna, kalian manusia tidak memahami, tidak mengerti tasbihahum, bagaimana cara mereka bertasbih. Lagi-lagi beliau masuk Islam. Jadi ternyata itu pohon yang bertasbih. Dulu kita nggak pernah terpikir apakah bagaimana cara pohon-pohon itu bertasbih, apakah benar yang disampaikan dalam Al-Quran. Ternyata yang menemukan justru non-muslim. Dan beliau masuk Islam. Dia yakin betul itu adalah suara yang ditimbulkan dari inti pohon, bukan angin yang terekam dari alat tersebut. Banyak contohnya sekali. Jangan baca di Science Islam itu banyak sekali. Tadi sudah William Brown, banyak contohnya. Makanya kembali dalam pembahasan sampai jaminan. Jangan ingetin, keenakan ngomong plus. Mana dari Hudalinas nih, Hudalinas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran Hudalinas. Makanya tadi kenapa kita bahas itu, kembali dalam pembahasan tadi, siapapun yang mempelajari isi Al-Quran pasti dapat huda, dapat petunjuk. Karena Al-Quran tidak hanya hudalil muttaqin, tetapi juga hudal linnas. Hudalil muttaqin di awal Al-Baqarah, hudal linnas di 185 Al-Baqarah juz 2. Saya lanjutkan ayatnya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas dan pembeda dari setiap kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya itu. Al-Furqan menjadi pembeda. Kalau At-Taurat itu kitabnya saklek, kalau Injil itu kebanyakan lebih ke mudah.
Jadi kalau Taurat itu saklek aturannya, kalau Injil terlalu semua dipermudah. Makanya seolah-olah agama kehilangan apa namanya, ya kehilangan pakemnya, seolah-olah. Maka Islam hadir itu di tengah-tengah itu. Ya aturannya jelas, ya nggak hanya sekedar apa namanya sakleknya, tapi juga ada rusuh-rusuh yang dibahas di situ. Huda linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kemudian faman, maka barang siapa syahida menyaksikan minkum di antara kalian asyahro, bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka berpuasa kalian. Dhamirnya kembali kepada syahrul Ramadan. Kembali berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Pertanyaannya, mana kata wajibnya Ustaz? Tidak semua perintah wajib di dalam Al-Quran itu redaksinya menggunakan kata wajib. Tidak semua perintah wajib di dalam Al-Quran redaksinya menggunakan kata wajib. 30 juz nggak ada, Pak. Wa wajaba alaikumus sholah itu nggak ada. Wa wajaba alaikumus zakat itu juga nggak ada. Tetapi wajibnya sholat, wajibnya zakat hanya menggunakan fi'il amr. Wa aqimus sholat, wa atuz zakat. Makanya dalam ilmu ushul fikih kemudian disimpulkan wa min ba'dil amru ya dulu alal wajib. Sebagian fi'il amar itu menunjukkan permuatan makna wajib. Tadi sama, Ramadan itu tidak ada kalimat wajibnya, tetapi menggunakan fal yasumhu fi'il amar. Jadi soma yasumu soman dan seterusnya, sum la tasum dan seterusnya. Kalau di tasrif, maka berpuasalah. Nah ini fi'il amar yang menunjukkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Famang syahida minkumus syahro falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut atau menjumpai bulan tersebut, maka berpuasalah kalian. Lah ini sesungguhnya yang dalil wajibnya puasa Ramadan, bukan yang kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau kutiba alaikumusiyam itu ayatnya memang menjelaskan tentang wajibnya puasa, tapi tidak eksplisit tentang puasa Ramadan. Coba dengan detailkan maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum kepada kalian, asyam berpuasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan, alal ladzina terhadap orang-orang, alladzina min qablikum dari sebelum kalian, la'alakum tattaqun. Ada menunjuk tentang Ramadan? Tidak ada. Itu hanya informasi bahwa setiap nabi memiliki syariat puasa, cuma kaifiyahnya berbeda-beda. Dan kita diwajibkan puasa itu nggak cuma kita yang diwajibkan, umat-umat terdahulu juga diwajibkan. Cuma kaifiyahnya berbeda-beda. Kalau mau eksplisit ya dalilnya yang 185. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu yang menjadi dalil wajibnya puasa Ramadan. Di ayat yang mau kita bahas ya, 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idah, wahai manusia, qad ja'at, telah benar sungguh datang kepada kalian mau'idah. Mau'idah itu sifat apa namanya, bentuk mubalaghah, sifat mubalaghah dari kata wa'idah atau iddah atau wa'idah. Iddah itu nasihat yang standar. Kalau mau'idah berarti nasihat yang sifatnya luar biasa. Bentuk mubalaghah itu kalau dalam bahasa Jawa biasanya ditambahi kata u. Jangan yang orang-orang Jawa cantik, bahasa Jawa ini apa? Ayu. Standar. Nek ayune nemen wayu. Lawannya jelek elek. Nek nemen elek. Biasa logat Jawa tuh gitu, Pak. Bentuk mubalaghah itu tinggal dikasih u aja. Sesederhana itu. Enggak tahu kalau itu Jawa. Ngantuk. Biasa ngantuk, tapi kalau sudah ngantuk parah katanya. Kesel, dan seterusnya. Itu namanya mubalaghah. Ya, Sulawesi enggak tahu. Kalau Indonesia ya sangat ngantuk banget. Ya, mungkin gitu lah. Lah mubalaghah itu enggak standar. Jadi wa'idah itu nasihat yang biasa-biasa saja.
Tapi kalau mau'idhah itu nasihat yang luar biasa seharusnya. Pertanyaannya, sudahkah Al-Quran menjadi mau'idhah bagi kita ketika kita membacanya? Maka kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita memahami Al-Quran, maka sejauh itulah kita mendapatkan mau'idhah dari Al-Quran. Karena Al-Quran jangan cuma dibaca. Jadi prosesnya ini kan tidak hanya tilawah, tetapi juga tazkiyah, kemudian mengkaji kan. Jadi yu'allimul kitab wal hikmah. Fungsi Nabi itu kan yatslu alaihimul kitab wal hikmah. Kemudian kita mengikuti itu kan, di juz 1 terakhir itu. Saya lanjutkan. Telah datang kepada kalian mau'idhah mir rabbikum, beberapa nasihat yang penting dari Tuhan kalian, wasyifa'u, dan menjadi sesuatu yang berhasil menjadi obat, lima fis sudur, terhadap sesuatu penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hati kalian, di dalam dada kalian. Hati itu lapisannya ada sudur, ada kolbun, ada fuad, ada lub, 4. Jadi ada soder, kemudian kolbun, kemudian fuad, kemudian lub, 4. Ibarat kayak bawang gitu loh, kalau dikupas ada lapisan-lapisannya. Jadi yang paling luar itu soder. Setan itu hanya bisa mengganggu kita sampai di soder saja. Nah, kolbun masih kalau parah kemaksiatannya, maka dia juga masuk ke dalam kolbun. Tapi fuad sudah enggak. Makanya kalau sudah fuad itu sudah murni dari perangai dirinya. Makanya yang dimintai pertanggung jawab itu apa? Ana anhu mas'ula itu apa? Fuad. Innal absara wal fuad. Kan. Kedua-duanya nanti dimintai pertanggung jawab. Kenapa? Kalau sudah di fuad itu berarti memang murni dirinya. Ya kayak gini, ya. Katanya kalau Ramadan setan itu dibelenggu. Kenapa kok masih ada orang berbuat maksiat? Apakah dia masih bisa dibisiki oleh setan? Enggak, itu murni dirinya. Makanya lawala tattabi'u khutuwatis, yang penting itu, yang agak berbahaya itu khutuwah itu, step-stepnya. Jadi tahapan-tahapannya. Insya Allah anak-anak kita yang perempuan itu, naudzubillah, siapapun itu, sebejat-bejatnya seorang perempuan, kalau langsung diajak maksiat, kalau memang dia bukan pemain istilahnya, itu insya Allah nggak akan mau. Ketemu perempuan, Mbak mau nggak tidur sama saya? Kamu apa-apaan? Tempeleng gitu. Tapi kalau sekalipun anaknya bandel, tapi kalau mulai kenalan dulu, kemudian ngobrol, keluar makan, keluar gandengan, nanti akan mulai berbuat maksiat, tahapan-tahapannya itu akan diikuti. Jadi anak-anak kita itu insya Allah akan refleks menolak ketika diajak maksiat. Tapi belum tentu ketika mereka ini mengikuti khutuwat syaitan, tahap-tahapannya. Dari mungkin mulai janjian, pegang-pegang tangan, mulai nyium. Dari situ pengen lebih. Begitu ada fasilitas, begitu ada kesempatan, jadi enggak jebol imannya mereka. Yang tadinya dia diajak tidur langsung menolak, ketika sudah melalui tahapan-tahapan tadi, enggak diajak, dia mungkin yang ngajak, kepengin, sama-sama kepengin. Ketika ada fasilitas terjadi itu sudah masuk ke fuad. Jadi kalau soder itu informasinya cuma di luar saja. Kayak misalkan begini ya, mau mudik, Pak, di Tabanan macet, itu langsung sumpek. Waswisu fi sudurinas. Jadi sifatnya setan itu bikin was-wasnya hanya sebatas di soder saja. Nggak akan mungkin masuk sampai ke lub. Jadi dia hanya di batas soder. Kalau kolbun itu masih bolak-balik. Namanya kolbun itu kan bolak-balik. Makanya jangan ketika berdoa mengikuti doanya Nabi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Daging yang dipanggang dibolak-balik itu namanya dikolbun, dibolak-balik. Ya, jadi muqallibal qulub. Kenapa seperti itu? Ya memang didesain seperti itu, Pak. Kalau hati kita ini yang bagian luarnya kok stagnan, stres, Pak. Misalkan jenengan
masak ya. Masak mungkin sendiri, anak istrinya di Jawa, tinggal di sini sendirian, nyiapin untuk buka puasa, masak sendiri, masak liburan, masak mulai dari asar, persiapannya sampai menjelang maghrib disiapkan. Begitu kita azan ngambil sekian aja air, sholat, habis sholat assalamualaikum, ikannya digondol kucing. Wah, sumpahnya naudzubillah. Itu kalau hatinya itu dibikin stagnan dari awal sama Allah, enggak kolbun statusnya. Oh, itu stres. Begitu sumpeknya itu akan terus menerus. Nah, manusia itu dibikin seperti itu uniknya. Kenapa? Biar enggak gampang stres. Andai kita 1 jam berpikir sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang bikin kita sumpah, enggak terputus itu pikirannya, bisa bablas secara mental. Jadi digondol kucing, keluar rumah digondol kucing. Jadi pikirannya cuma itu aja. Tapi manusia kan enggak. Sesumpek-sumpeknya kita, capek-capek masak sini segala macam. Begitu keluar ketemu temannya, Mas mau kemana? Itu sudah kebuang perasaan tadi. Makanya kolbun masih bolak-balik. Nah, iman kalau masih masuk di kolbun itu ya sama seperti Nabi menyebutkan ketika pagi dia beriman, sorenya kufurnya sorenya iman, paginya dia kufur. Jadi badiru bi amali sholihah fasatakunu fitanun kapitoila li al-mudlim. Jadi fasatakunu rijal sampai akhir itu diantaranya ciri-cirinya tadi itu. Jadi mudah sekali mereka menjual keimanan mereka. Tapi kalau iman itu sudah berada di lub, apalagi fuad dulu, itu sudah tenang. Apalagi sudah berada di lub, jamaknya orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki hati untuk benar-benar memikirkan kebenaran. Dan sifat ulul albab itu dalam kondisi duduk yang diingat Allah, berbaring yang diingat Allah. Bayangkan ya, jika iman di fuad aja sekuat itu, apalagi iman berada di lub. Lah ini tergantung yang masuk positif atau negatif. Makanya kalau kebencian orang sudah masuk ke dalam fuad, dia bisa bunuh orang. Karena sudah masuk ke fuad, apalagi ke lub. Dititeni sampai kena. Misalkan dia bikin rusak rumah tangganya, dia sakit hati, tapi pelakunya sudah di penjara. Itu dia nggak akan puas nunggu sampai dia keluar dari penjara. Begitu keluar dari penjara, disikat, dihabisin. Itu karena kebenciannya sudah berada di lub, fuad atau lub. Nah kalau positif, dia akan mudah saja beramal soleh, karena keimanannya sudah ada di situ. Maka tadi wasifa ulima fi sudur. Jadi yang kenapa enggak menyebutkan sifa ulima fil fuad atau fil lub? Karena kalau sudah masuk di situ sudah enggak ada penyakitnya, Pak. Sudah pure, sudah murni. Kalau murni baik ya baik, murni buruk ya buruk. Lah goyahnya itu di sudur tadi. Makanya yuwaswisu fi sudur. Lah Al-Qur'an fungsinya menjadi sifat tadi. Yang ketiga menjadi huda, petunjuk, warahmah, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Menariknya ayat ini, Allah menyebutkan ini enggak langsung objeknya, tapi menyebutkan manfaatnya. Telah datang kepada kalian mau itu sifat sudur huda rahmat. Mau itu 5 tadi. Mau itu sifat 4 ya. Mau itu sifat huda rahmat, sudur enggak masuk. 4. Seolah-olah Allah itu paham betul. Tidak semua manusia itu suka sama Al-Quran. Makanya yang disebutkan fungsinya, khasiatnya atau manfaatnya, ibarat takul jamu nih Pak. Jarang yang menyebutkan objeknya juga kan. Ini berkhasiat untuk pegelinu, berkhasiat untuk menghilangkan capek-capek dan segala macam. Yang disebut fungsinya, bukan nama jamunya. Enggak penting, karena orang lebih fokus kepada fungsinya. Ini juga enggak nyebut mereknya, tapi yang disebut fungsinya. Kenapa ya? Memang seperti itu, Pak. Makanya Allah memberikan di antara balasan bagi orang-orang yang membenarkan
kebenaran agama ini dengan mendapatkan magfirah sama ajrin karim di surah Yasin itu. Bi magfirati wa ajrin karim. Magfirah itu ya ampunan bisa kita dapatkan kapanpun, dimanapun, wabil khusus ketika di Ramadan, setiap detiknya ada magfirahnya Allah, tergantung kita mau menyambut itu atau tidak. Kemudian kalau ajrin karim itu apa ya, kebaikan yang dirasakan orang setelah benar-benar mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ada mungkin seseorang hidupnya ini bergelimang maksiat. Saya punya kenalan, ini enggak fiktif, ceritanya hak ya. Beliau di puncak kejayaannya justru pengen mengakhiri hidup. Rumahnya di mana-mana, jadi eksekutif muda, sangat kaya. Terus di Jakarta itu juga ada. Bahkan beliau waktu itu punya member Alexis di Gudeng di depan saya. Ustadz kalau mau pakai dah. Tapi jangan perempuannya Ustadz ya, hotelnya aja. Itu langsung nanti kepotong masuk ke saldo saya. Ya nggak usah. Takutnya sampai berhenti saya yang jadi, bahaya. Lah itu di gunting bener. Beliau itu kalau di Bali bermalamnya di salah satu hotel di Kuta 2017 kalau nggak salah. Ya semalam 3 jutaan lah. Di sini sebulan itu kalau ya lumayan Pak budgetnya itu. Dan sekali keluar di klub malam waktu itu masih di simpang sekian itu habis 20 juta. Seminggu bisa 3 kali. Ini nggak ngarang ini, demi Allah ada. Dan benar-benar mudah bagi dia uang itu. Karena dia omsetnya bisa sampai ratusan per bulannya. Nah itu ternyata di puncak-puncak dia menikmati kemaksiatan itu, justru dia kayak orang stres Pak. Hidup ini mau dibawa kemana? Apa mau gini-gini aja? Kerjaannya cuma minum perempuan. Pekerjaannya semua sudah terhandle, saldo terisi terus tiap minggunya, dan itu pasti berlebih, sangat berlebih. Akhirnya mungkin saya butuh ruqyah. Kebetulan salah satu teman itu yang ada di manajer di hotel itu dikenalkan. Rasanya nggak butuh ruqyah orang model begini. Beliau hanya butuh diluruskan kembali hidup ini untuk apa. Nah, ketika singkat cerita saja, ketika beliau sudah memahami tujuan hidup itu kita hanya sesaat di dunia dan hanya untuk kembali kepada Allah, kita kan diciptakan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Pada akhirnya dia tinggalkan semua kehidupan malam itu, hari ini lebih memilih di tempat-tempat majelis-majelis taklim, di tempat-tempat ibadah. Ini kalau dikembalikan kepada teman-teman mereka, ketika berjumpa sama teman-teman mereka, teman-teman beliau yang lama itu, ketika ditanya, kok jarang kelihatan Bang di ini? Ya mungkin saya sudah mengurangi dan saya sudah ke masjid begini. Ya kalau memang kamu mau ikut, ayo aja. Apa kata-kata temannya yang masih bergelimang maksiat? Kamu ini apa-apaan? Saya harus pakai pakaian seperti yang kamu pakai. Pakai baju koko, pakai baju muslim, pakai sarung, kemudian duduk menghampar hamparan biasa tanpa alas di musola, di masjid. Terus saya capek-capek ngumpulin uang saya kasih orang. Kan ngumpulin uang, kemudian dapat uang disedekahin. Punya uang dikasih untuk zakat, dikasih untuk amal, infak segala macam. Itu kata dia what a stupid jiwa. Jadi betapa bodohnya yang kamu lakukan. Kita kerja, kita nikmati hasil pekerjaan kita. Nah, ini dibilang bodoh. Tapi justru bagi tadi teman kita ini yang sudah hijrah tadi itu, justru kehidupan yang seperti itu sudah nggak ada artinya. Ini yang disebut ajrin karim. Sama seperti orang zaman Nabi, capek-capek ngumpulin harta, kemudian Nabi ngajak hijrah, ditinggalkan semua. Maka mereka mengatakan anu'minu kama amanas suha. Wa idza qila lahum aminu kama amanas qalu anu'minu kama amanas. Terus awal pertama itu. Jadi ketika mereka disuruh beriman, mereka berkata, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Para sahabat itu mengumpulkan materi sebanyak itu, aksesnya hijrah itu bukan hal yang mudah. Mungkin hari ini kita mendengarkan kisah itu, sahabat diajak hijrah Nabi dari Mekah ke Yathrib sebelum sekarang disebut Madinah. Cuma gitu aja.
Padahal prosesnya itu luar biasa. Jadi ada nanti saya nggak ke sana, nggak ke proses hijrahnya. Intinya jika kita gambarkan ke diri kita hari ini, misalkan jenengan bikin usaha di sini di Bali, merintis dari 10 tahun yang lalu, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, relasi sudah jalan, bisnis lagi kencang-kencangnya, terus Nabi andaikan Nabi datang terus bilang di Bali kayaknya kurang kondusif kita untuk hidup, kita bareng-bareng hijrah ke Papua, kira-kira ya apa kira-kira yang sudah jenengan bangun dari 10 tahun yang lalu terus kemudian ditinggalkan, kan bisa manajemen kontrolnya dari jauh. Sahabat gak berpikir seperti itu. Buat apa saya hidup di Mekah tapi kalau cahaya Rasulullah tidak ada lagi di sini? Ikut ke Yasrib, ditinggalkan semua, Pak. Semua kekayaannya. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Bahkan ada sahabat itu yang sampai ketika dia hijrah paling terakhir sampai terjadi beleduk nih lari-lari di debu yang semoga dia ternyata memang benar-benar dia. Jadi minan nasi may yasri nafsahu ibtigha amratillah. Sebagian manusia ada yang terdapat menukar jiwanya dengan ridhonya Allah. Semua hartanya dikasih orang kafir. Kalau ini yang menjadikan kalian menahan aku untuk tidak hijrah, ambil semuanya. Jadi perkebunan yang sepanjang mata melihat gak ada putusnya, dikasih semuanya. Rumahnya kasih semuanya. Hijrah luar biasa ya. Jadi bukan perkara mudah. Lah ini sama, anuk minu kama amanat sufa. Akhirnya mereka bilang, apakah kami harus beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh tadi itu? Capek-capek ngumpulin harta dipakai sedekah, capek-capek ngumpulin harta dipakai zakat, dipakai infak, dikasih orang lain. Ini hidup, kita kerja keras, kita nikmati. Itu kan begitu. Sama dengan teman tadi itu, ketika teman-temannya bertemu, jawabannya begitu. Sebodoh itu kamu dalam berpikir. Mirip-mirip pada, karena memang nggak semua orang mencintai Al-Quran. Kita sekarang misalkan ya, berangkat sholat taraweh, kita menjumpai beberapa orang nyangkruk di warung kopi. Pulang taraweh masih di situ. Kita sahur tuh masih di situ. Itu nggak tahu apa yang dibicarain di situ. Dari mulai sore sampai menjelang subuh masih di situ. Coba jenengan nimbrung, ikut ngopi bareng di situ, terus ngobrol. Misalkan ada teman di situ. Tadi taraweh Ustadz menyampaikan kultum luar biasa, bahas tentang nikmatnya surga begini. Jawabannya apa? Jangan bawa-bawa agama, pasti gitu. Tidak semua orang mau kita ajak membahas agama. Di sini makanya nggak langsung to the point bahas Al-Quran, objeknya, tapi manfaatnya. Jadi koja askum mau itu terus sifat huda rahmat, nggak langsung koja askum Al-Quran, enggak. Sampai segitunya Allah menyampaikan kepada manusia. Ya sebenarnya kalau kita beriman ya nyinggung sebenarnya ya. Ya cuma kita enggak memahami itu. Setengah dua nih. Lanjut nih. Lanjut apa sabar. Cukup. Namun nggih. Lanjut. Saya ngikuti aja sedikit lagi nggih. Yang paling asas saja. 5 menit ya, 10 menit. Yang paling asas tentang puasa misalkan. Kenapa kita harus memanfaatkan yang hubungannya dengan maghfirah saja? Ya, karena memang Nabi menyampaikan irtaqa rasul ila darajatul ula faqala amin, hadisnya masyhur. Intinya Nabi itu naik ke mimbarnya, setiap langkahnya tangga itu tahapan-tahapannya beliau mengucapkan amin 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 sampai 3 kali. Faqalu ya Rasulullah lima amin ta'atani al-Jibril faqala li rogima anfu rajul sampai 3 tahapan tadi. Jadi kenapa engkau bilang amin sampai 3 kali? Tadi Jibril mendatangiku dan mengucapkan doa dan aku membaca amin. Di antara doanya adalah rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Ketika disebutkan namaku maka dia tidak bersolawat untuk diriku. Yang kedua wa dakhala alaihi Ramadan summa salaha qabla ayyufaralahu. Ketika dia memasuki bulan Ramadan dan Ramadan itu keluar dari dirinya, artinya sudah melewati waktunya,
dan dia belum mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Celakalah diri seseorang ketika memasuki bulan Ramadan dan bulan Ramadan telah berlalu, dia belum mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang terakhir, ketika dia menjumpai abawahu fil kibar falam yudkhilhul jannah, menjumpai kedua orang tuanya dalam kondisi sudah sepuh tapi tidak bisa menjadi sebab dirinya masuk surga. Artinya tiga-tiganya itu modal besar bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Di antaranya modal kita adalah Ramadan. Kan rugi sekali kalau kita dikasih modal besar tapi enggak dimanfaatkan. Gampangannya begini loh, kamu ini gimana? Sudah saya kasih modal 1M kok cek bakul cilok ya. Mbok franchise atau gitu. Kan harusnya bisa lebih berinovasi dalam bisnisnya. Misalkan kan berarti dia nggak mengambil kesempatan itu. Dikasih modal besar tapi dia nggak memanfaatkan itu. Sama, kita itu modal besar kita untuk mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah ya Ramadan kata Nabi. Jadi maghfirah itu terbuka luas bagi kita. Tapi apakah kita semua menyambut itu? Banyak di antara mereka yang melewatkan Ramadan ini dengan begitu saja. Jadi seolah-olah tidak ada asar apapun di dalam bulan Ramadan. Makanya Masya Allah, sebagian besar orang-orang yang memang ditakdir sama Allah tidak memiliki keterikatan pekerjaan kalau jenengan karena memang nggak bisa meninggalkan pekerjaannya karena dinas segala macam, mungkin lebih agak sulit. Tapi ketika orang pebisnis yang memang sudah nggak terikat dengan waktu, banyak yang saya jumpai itu ketika Ramadan mereka fokusnya di ibadah. Saya tiap Ramadan itu biasanya umroh full 30 hari. Di sana itu yang saya jumpai rata-rata pebisnis yang memang healingnya itu di Masjidil Haram. 11 bulan mereka bekerja, kemudian 1 bulan dipakai untuk ibadah, fokus. Bahkan mereka berharap, saya juga berharap meninggal di sini. Maka saya nggak takut Ramadan desak-desakan itu nggak takut. Jadi bukan berarti saya nyari mati, enggak. Andai ditakdir mati saya siap, bahkan berkeinginan, karena memang di sana ya ibadah sudah nggak melihat manusia, tapi kita semuanya fokus untuk Allah. Ramadan kemarin itu 10 juta 20 hari terakhir di Mekah. Hari ke-21 itu saya melihat di laporan Saudi itu King live-nya itu masih 8,3 juta. Malam ke-20 mohon maaf. Saya dari Madinah ke Mekah itu dari malam ke-16 pindah ke Mekah. Di Mekah malam 19 ke-20 itu 8,3 juta. Selang 1 hari, 10 hari terakhir, Asrul Awakhir, 10, sekian juta manusia. Dan itu Masya Allah, jadi full manusia. Yang mereka ini berdesak-desakan, nggak peduli sama jiwanya, ya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Nah, jangan kalau pengen ibadah umroh, saya merekomendasikan mumpung masih muda, kalau bisa Ramadan. Jadi nanti jenengan akan merasakan betapa nikmatnya ibadah di tanah suci. Begitu lewat sehari Syawal itu kayak gimana ya? Kayak nggak ada yang ditunggu. Jadi kalau di sana itu subuh ada subuhnya, kemudian nanti buka bersamanya, kemudian tarawehnya, isyanya sampai qiyamul lail. Kalau 10 terakhir 2 kali Pak. Jam 8 start, jam 11 selesai, ya, istirahat 1 jam, nanti mulai lagi sampai 2 jam. Kalau 10 hari terakhir qiyamul lailnya 2 kali, 2 jam. Tapi kalau jenengan partainya yang nyari sholat yang super ekspres ya jangan di sana, nggak akan ketemu di sana yang Allah dolin amin nggak ketemu di sana, nggak akan ketemu. Di sana semuanya dibaca tartel. Jadi kalau pengen nyantai-nyantai di sana nggak ketemu, jangan ke sana sudah, nggak akan ketemu. Jadi kalau mau nyari yang 6 menit atau 7 menit nggak ketemu sudah, salah alamat. Salah. Bahkan di sana itu 2 kali. Jam 8 mulai sampai jam setengah 11 nih, sampai jam 11. Nanti istirahat 1 jam, jam 1 lagi mulai, 2 jam berarti ini.
Nanti mulai lagi sampai 2 jam, sampai jam 2 sampai jam 3. Itu kalau senang ibadah puas sudah. Ngaji dari pagi sampai malam sampai full. Kita di hotel paling cuma mandi, ganti baju. Kalau ada yang kotor dicuci, balik lagi ke haram, balik lagi ke haram. Masya Allah. Jadi niatnya hanya untuk menggapai ridho Allah. Tapi apapun itu ya kita jalani takdir kita masing-masing. Apapun takdir kita yang kita jalani ya kita niatkan untuk Allah. Toh jenengan seperti ini juga dalam rangka menggapai ridho Allah. Nafkah itu kan juga wajib. Jadi ini bentuk ibadah nggak harus sholat, bentuk ibadah itu yang nggak harus ngaji. Jenengan bekerja selama diniatkan untuk mencukupi kebutuhan wajibnya anak-anak, istri, itu juga dinilai sebagai ibadah. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.